Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh undang kami, panggil kami sebagai murid-murid yang siap untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami hati yang bisa berespon, menghidupi panggilan kami sebagai seorang murid yang sudah sewajarnya untuk terus-menerus belajar akan kebenaran-Mu. Pimpin kami semua dalam belajar pada malam hari ini. Singkapkan kebenaran dan tundukkan seluruh hidup kami di bawahnya, dan biarlah kebenaran yang kami terima mempengaruhi totalitas hidup kami. Kami mau belajar bersama-sama, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita malam ini akan membahas tentang mujizat. Bukan tema yang berat, ya. Apa pandangan kita tentang mujizat? Waktu dengar kata mujizat, hati kita bagaimana? Dingin? Merasa itu tidak penting lagi? Atau gimana? Di dalam kekristenan ada 3 kelompok, ya. Yang pertama adalah yang benar-benar menolak adanya mujizat di seluruh Alkitab. Kelompok yang mana itu? Kelompok Kristen yang menolak seluruh mujizat dalam Alkitab, baik PL maupun PB. Dikenal sebagai Kristen apa itu? Liberal. Kristen liberal itu sangat meninggikan rasio. Jadi kalau tidak masuk akal, tidak diterima. Maka bagi mereka kisah-kisah mujizat itu dianggap tidak betul, tidak nyata. Lalu kelompok yang kedua adalah percaya mujizat terjadi dalam Alkitab, tapi hanya sampai pada masa para rasul. Jadi setelah Alkitabnya lengkap PLPB, maka mujizat tidak lagi terjadi seperti sebelumnya. Ya, Allah sih masih bisa lakukan, tapi tidak seperti seheboh zamannya para rasul. Jadi dianggap mujizat-mujizat yang terjadi itu zaman sekarang itu, ya, bagi mereka ketawa sajalah, kira-kira begitu. Itu namanya kelompok sesasionis. Jadi percaya mujizat pernah terjadi, tapi sudah berhenti pada setelah zaman Rasul atau setelah Alkitabnya lengkap dikanonkan. Meskipun tetap ada S dan K berlaku dalam kedaulatan Allah, Allah tetap bisa lakukan itu, ya. Lalu kelompok yang ketiga adalah yang sangat tergila-gila dengan mujizat. Percaya bahwa saat ini masih terjadi mujizat seheboh zaman-zaman dahulu. Ya, pokoknya dikit-dikit mujizat, dikit-dikit mujizat, dikit-dikit mujizat. Yang dicari mujizat, yang digaungkan mujizat, kira-kira begitu. Nah, semua sudah tahu itu kelompok karismatik. Lalu bagaimana? Kita ini ada di posisi mana dari 3 kelompok kekristenan ini? Kita ada di mana nih? Tengah-tengah. Sesasionis itu kelihatan ada di tengah, cuma lebih condong pada berhentinya masalahnya. Meskipun tetap ada tanda kutipnya, oh Allah masih bisa berdaulat kok, berlaku memang iya, cuma lebih condong untuk stop. Nah, kita ada di mana nih? Yang liberal sama sekali tidak ada. Sesasionis ada tapi berhenti. Yang karismatik los semua mujizat. Nah, kita ada di mana? Tentu liberal kita tidak. Sesasionis kita masih kritisi sedikit lah, bahwa memang tujuan mujizat itu pada masa Nabi dan Rasul itu menguatkan tentang panggilan mereka dan berita yang mereka sampaikan. Tapi kita sudah belajar waktu tentang kesembuhan ilahi, bahwa mujizat itu ternyata tujuannya bukan hanya untuk itu. Bukan hanya meneguhkan panggilan dari orang yang mengadakan mujizat, bukan hanya meneguhkan beritanya,
Tapi tentu ada tujuan-tujuan yang lain yang Allah berikan melalui mujizat itu. Tapi kita juga pastinya tidak setuju dengan yang karismatik ya, yang dikit-dikit mujizat, semua mujizat, yang berita firman semua mujizat semua. Ya, kita ada di posisi di tengahnya, karena kita anggap sesasionis ini lebih agak ke kiri ya. Jadi kita sesasionis yang agak sedikit ke tengah lagi. Kita percaya mujizat masih ada. Percaya. Tapi itu bukan lagi berita utamanya, bukan lagi penekanannya, sehingga kita meskipun percaya mujizat, kita tidak boleh tergila-gila dengan mujizat. Sikap hati yang bagaimana nanti kita akan lihat ya. Nah, dalam hal ini kita tidak akan meresponi liberal, kita tidak sedang meresponi sesasionis. Ya, kita juga tapi akan meresponi karismatik dalam hal ini ya, malam hari ini. Bagi kelompok karismatik, orang Kristen itu harusnya terus mengalami mujizat. Kalau kita Kristen itu harusnya selalu mengalami mujizat. Sehingga banyak lagu-lagu yang dicipta oleh orang-orang karismatik yang memang mengungkapkan itu. Yang seringkali kita nyanyikan tanpa mikir gitu. Seperti lagu ini ya. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Benar atau salah ini? Masih terjadi, benar atau salah? Benar, jangan ragu ngomong benar. Tapi kalimat berikutnya, selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat. Jadi ini refrainnya setengah benar setengah salah ya. Kalau mengatakan mujizat masih terjadi, ya benar masih terjadi. Tidak ada satu ayat Alkitab pun yang mengatakan mujizat berhenti, tidak ada. Tapi kalau sampai mengatakan terjadi, kita melihat mujizat setiap hari, ini overdosis. Overdosis. Ini yang salah. Nah, masalahnya karismatik menekankan ini. Kalau kita beriman, kita mengimani ikut Tuhan, dan Tuhan itu maha kuasa, maka harusnya kita melihat mujizat itu setiap hari. Selalu lihat mujizat, bahkan kalau bisa selalu mengalami mujizat itu setiap hari. Nah, bagaimana kita mengkritisinya? Apakah memang di dalam Alkitab itu sampai sebegitunya bahwa mujizat itu selalu terjadi dan selalu terjadi? Nah, dalam lagu ini kan sepertinya diajarkan, ya wajarlah di Alkitab itu banyak mujizat. Betul, di Alkitab banyak mujizat, tapi apakah sebanyak itu terjadi setiap hari, setiap masa? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Data Alkitab menunjukkan apa? Mujizat itu tidak dialami oleh setiap orang percaya pada setiap masa, tidak. Malah kalau kita lihat di beberapa catatan ini ya, mulai Adam sampai Nuh, hanya ada 2 catatan mujizat dalam Alkitab, yaitu Henokh yang terangkat dan air bah. Air bah itu bagian dari mujizat, ya, sesuatu yang supra alami. Tidak mungkin cuma sekedar banjir alami jadi air bah seluruh dunia, tidak mungkin. Itu pasti ada mujizat di situ terjadi. Mulai Nuh sampai Abraham, itu dalam Alkitab tercatat cuma 1 mujizat. Menara Babel termasuk mujizat sebenarnya. Luar biasa itu, di luar kewajaran. Mulai Abraham sampai Yusuf, itu ada beberapa mujizat, tapi bisa dikatakan pada masa itu jarang terjadi. Abraham sampai Yusuf. Selama bangsa Israel di Mesir, apalagi 400 tahun, tidak ada mujizat. Nah, memang kemudian zaman Musa dan Yosua banyak banget mujizatnya. Nah, ini data-data ya. Jadi kalau memiliki satu mimpi, aku mesti ngalami mujizat setiap hari, setiap waktu. Alkitab itu tidak pernah ngomong begitu, tidak pernah ngajarin begitu, ya.
Kemudian data yang lain dari Alkitab, zaman hakim-hakim itu kadang-kadang ada mujizat. Kadang-kadang. Zamannya Saul, Daud, dan Salomo jarang sekali ada mujizat. Zamannya raja-raja setelah Israel pecah, ya kerajaan utara dan selatan itu juga jarang ada mujizat. Kemudian masuk ke zamannya Nabi Elia, Elisa, dan para nabi yang lain itu banyak mujizat lagi. Bisa lihat ya, wujudnya jarang, malah tidak ada, nanti pada zaman tertentu banyak. Lalu tidak ada, jarang, lalu banyak, kan begitu. Zamannya Esra dan Nehemia, setelah pulang dari pembuangan, tidak ada catatan mujizatnya, tidak ada. Ya kisah hidup sehari-hari aja. Selama 400 tahun masa kegelapan, masa intertestamen, tidak ada mujizat. Bahkan dikatakan Allah itu diam, tidak ada nabi selama 400 tahun antara PL dan PB itu. Ya. Lalu pada masa Yohanes Pembaptis, bahkan Yohanes Pembaptis dikatakan tidak melakukan satu tanda pun. Baru nanti pada masa Yesus 3,5 tahun, banyak mujizat. Pada masa Rasul-Rasul banyak mujizat. Nah, mungkin kelompok karismatik itu hanya menyoroti zamannya para rasul dan zamannya Yesus saja. Lalu kemudian mencoba membangun mimpi, mestinya aku juga ngalami itu setiap hari. Karena kalau baca Injil kan, wow, mujizat air jadi anggur segala macam, mujizat banyak sekali. Mereka lupa bahwa itu hanya bagian dari masa, dari seluruh kisah Alkitab. Dari seluruh masa di Alkitab itu hanya beberapa masa saja. Mengambil kesimpulan dari beberapa masa yang penuh mujizat lalu dikatakan mestinya kita ngalami mujizat setiap hari. Itu kesalahan fatal. Mesti dilihat dari seluruh Alkitab. Alkitab apakah membicarakan bahwa mujizat begitu masifnya gitu loh. Ternyata tidak. Ada masanya jarang, mujizat, ada masanya banyak, lalu jarang lagi, banyak, ada masa tidak ada, nanti banyak lagi. Nah, kalau disimpulkan dari catatan tadi ya, kelihatan semacam ada musim mujizat. Jadi bukan hanya ada musim durian ya. Durian kan ada musimnya ya. Nah, dalam catatan Alkitab kelihatan ada musim mujizat di mana itu terjadi banyak, lalu udah ada lagi, lalu banyak lagi. Itu ada di zaman Musa dan Yosua. Banyak. Habis itu kurang, jarang, zamannya nabi-nabi ya, Elia, Elisa dan lain-lain banyak lagi. Lalu hilang lagi, senyap lagi. Muncul zamannya Yesus banyak lagi, zamannya para rasul banyak lagi. Ternyata dalam Alkitab mujizat tidak terjadi setiap hari, bahkan tidak terjadi setiap masa. Ada masa-masa tertentu di mana mujizat itu luar biasa. Iya. Berarti ada tujuannya. Mengapa Allah itu mengerjakan karya mujizatnya di masa-masa tertentu saja secara masif? Yang lain ya jarang, ada, ndak ada, jarang begitu. Kenapa hanya di beberapa masa yang penting ini Allah itu masif sekali mengerjakan mujizat itu? John Stott mengatakan begini. Tujuan utama dari mujizat adalah membuktikan setiap tahap baru dari wahyu atau penyataan. Jadi mujizat itu diberikan dengan tujuan utamanya sekali lagi untuk memang meneguhkan pembawa kabarnya, pembawa beritanya. Orang baru datang khotbah pada masa itu. Banyak orang tidak mau dengar. Maka diberikanlah tanda-tanda mujizat supaya orang kemudian percaya, oh ini nabi, ini rasul. Jadi untuk meneguhkan panggilannya, untuk meneguhkan berita yang disampaikan, Allah berkarya dengan mujizat itu sebagai tujuan utamanya. Maka ada di masa-masa tertentu di mana para nabi itu diutus dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang tertentu bisa melakukan mujizat untuk membuktikan bahwa mereka adalah nabi atau rasul dan untuk membuktikan bahwa ajaran mereka betul-betul datang dari Allah. Dan ternyata dalam konteks ini pun mujizat itu bukan tujuan utamanya ternyata, tapi sarana. Sarana untuk orang mau mendengar firman, jembatannya, meneguhkan
bahwa mereka mau mendengar yang dikatakan sebagai seorang nabi, rasul dan sebagainya. Mujizat zaman sekarang sudah beda tujuannya ya, oleh banyak orang karismatik dianggap sebagai tujuannya. Kamu ke gereja kenapa? Mau aku cari mujizat. Kamu percaya Yesus untuk apa? Cari mujizat. Mujizat dijadikan tujuannya. Hal ini tidak pernah ada dalam kebenaran firman Tuhan sama sekali. Termasuk pada masa-masa mujizat itu begitu masif. Mujizat tidak pernah menjadi tujuan, tapi sebagai sarana untuk meneguhkan pembicaranya, pengajarnya, atau berita yang disampaikan. Ya, jadi itu adalah catatan penting ya, bahwa menanggapi kelompok karismatik yang dengan satu semangatnya, mimpi-mimpinya untuk mengalami mujizat setiap hari, itu sebuah kekonyolan, sebuah kesalahan. Karena Alkitab bahkan tidak pernah mencatat mujizat itu terjadi pada setiap orang percaya pada setiap masa. Tidak. Hanya pada masa-masa tertentu dia begitu masif. Ya tadi alasannya adalah tujuan utamanya untuk meneguhkan tadi. Nah, masih menanggapi mimpi-mimpi terjadi mujizat setiap hari. Kita bisa menggunakan logika. Logikanya begini. Apa sih mujizat itu? Mujizat itu kan sebuah peristiwa yang bertentangan dengan hukum alam. Ya, atau bertentangan dengan apa yang biasa terjadi. Itu mujizat. Jadi mujizat itu apa? Sesuatu yang aneh, pokoknya gitulah, aneh. Kalau udah aneh tidak mujizat. Mujizat itu memang aneh. Karena bertentangan dengan hukum alam, bertentangan dengan apa yang biasanya terjadi. Air jadi anggur. Bertentangan dengan hukum alam itu, bertentangan dengan semua mata pelajaran kimia, fisika. Gak bisa nyambung itu air jadi anggur. Aneh, kisahnya aneh. Kok bisa ya? Tanpa obat-obatan, orang yang buta bisa melek, jelas. Tanpa obat-obatan, orang yang lumpuh bisa angkat tilamnya jalan. Itu sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Aneh, itu namanya mujizat. Jadi sesuatu yang aneh, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terjadi biasanya. Nah begini, kalau mujizat itu kemudian terjadi terus-menerus setiap hari, maka berarti mujizat menjadi sesuatu yang biasa, tidak aneh lagi. Kalau sudah tidak aneh lagi, maka itu bukan lagi mujizat. Kalau mujizat terjadi setiap hari, maka yang aneh jadi biasa, yang biasa jadi aneh. Misalkan ya, tiap hari semua orang percaya yang sakit lutut ya masuk gereja, sembuh semua, tidak perlu ganti tempurung. Tidak perlu ganti lutut, tidak perlu dibedah-bedah, tidak perlu suntik oli, tidak perlu semua. Pokoknya setiap masuk gereja terjadi begitu terus setiap hari begitu. Maka yang terjadi adalah kalau ada orang Kristen yang kemudian lututnya bermasalah tidak sembuh, itu jadi aneh. Loh, kamu kok nggak sembuh? Jadi aneh. Maka yang biasa jadi aneh, yang aneh jadi biasa. Ini merusak logika, merusak rasionalitas luar biasa ya. Jadi mujizat itu sesuatu yang aneh, yang tidak biasa. Tapi kalau dimimpikan itu terjadi setiap hari, maka yang aneh akan jadi biasa, yang biasa jadi aneh. Jadi kacau balau semuanya. Dari John Stott mengatakan begini, definisi mujizat adalah sesuatu kejadian yang luar biasa, suatu penyimpangan dari cara kerja Allah yang normal dan alamiah. Kalau mujizat itu menjadi sesuatu yang biasa terjadi sehari-hari, maka mujizat itu berhenti jadi mujizat. Jadi yang liturgis mesti peka ya dengan lagu-lagu yang menyuarakan terjadi mujizat setiap hari. Itu mesti kalau masih mau pakai lagunya revisi sudah kalimatnya. Antara tidak dipakai atau dipakai tapi direvisi. Saya juga lupa, ada satu lagu lagi yang mengatakan setiap kita melangkah terjadi mujizat. Wah, ngeri banget itu.
Mikir-mikir apa lagunya saya lupa, tapi ada lagu semacam itu ya. Dimanapun ku berada, dimanapun ku melangkah, ya, mujizat terjadi. Wah, mantul banget. Tapi itu mimpi aja itu ya. Lagu-lagu yang penuh dengan khayalan, saudara ya. Ya, jadi mesti peka para liturgis. Yang berikutnya, karismatik mengatakan orang Kristen yang tidak mengalami mujizat itu pasti karena kurang iman, tidak ada iman dan tidak mengharapkan mujizat. Gitu. Jadi kalau dikunjungi ya, doakan, pasti sembuh. Mujizat terjadi sekarang, pasti sembuh. Ya sudah, tumpang tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, cari yang lain. Ternyata tidak sembuh-sembuh. Lalu ngomongnya apa? Kamu kurang iman. Kamu kurang iman sih. Coba lebih beriman lagi, sekali lagi lebih beriman lagi ya. Sampai yang didoakan sampai bingung, mesti beriman kayak apa sih gitu loh ya. Karena mereka punya prinsip harusnya kalau punya iman benar-benar mengharap mujizat itu pasti terjadi. Sehingga kalau tidak terjadi mujizat, pasti problemnya orangnya yang tidak beriman, orangnya yang kurang iman, orangnya yang kurang mengharapkan mujizat. Nah, apakah benar klaim semacam ini? Jadi mujizat itu tidak terjadi kalau orangnya kurang beriman, kurang mengharapkan mujizat. Apakah bisa begitu? Memang ya, kadang-kadang itu Tuhan memang menjadikan iman sebagai syarat terjadi mujizat. Kadang-kadang tetapi seringkali Tuhan juga melakukan mujizat tanpa menuntut iman. Atau sekalipun orangnya tidak percaya, tidak mengharapkan mujizat, itu tetap Tuhan kerjain mujizat. Jadi tidak pernah ada rumus bahwa mujizat hanya terjadi kalau orangnya sungguh-sungguh beriman dan sungguh-sungguh mengharapkan. Rumus itu tidak ada dalam Alkitab. Memang di dalam Alkitab ada kisah-kisah orang yang beriman ngalamin mujizat, ada. Tapi itu bukan satu-satunya kisah. Di dalam Alkitab juga ada kisah bahkan orangnya tidak mengharapkan mujizat, tapi toh Tuhan tetap kerjain mujizat. Jadi tidak tergantung orangnya, imannya sekuat sebesar apa, tidak. Tapi tergantung Tuhannya mau atau tidak ngadain. Tidak tergantung besarnya iman orang, tidak. Bahkan orang yang tidak mengharapkan mujizat sekalipun, kalau Allah mau kerjain mujizat, terjadi itu. Itu ada di dalam beberapa kisah ya. Yang pertama kisah kebangkitan Lazarus dalam Yohanes pasal 11. Siapakah yang mengharapkan Lazarus itu dibangkitkan, mengalami mujizat waktu itu? Ada enggak? Siapa dalam catatan Alkitab yang benar-benar berharap Yesus datang membangkitkan Lazarus? Ada enggak? Enggak ada. Lazarusnya tidak mungkin kan, dia sudah mati, tidak mungkin dia berharap dibangkitkan, tidak mungkin. Marta Maria, apa mengharapkan? Tidak, justru waktu Yesus datang mereka kayak ngomel begitu kan. Ini kamu kayak semacam apa ya? Ya kecewa lah itu. Ya sekarang sudah mati segala macam ya. Tapi perhatikan bahwa meskipun tidak ada orang yang mengharapkan mujizat pada waktu itu, Tuhan Yesus tetap mengerjain mujizatnya. Terus keluar, bangun dia. Jadi tidak semata-mata tergantung orangnya mengharapkan atau tidak, tapi tergantung kehendak Tuhan mau mengerjakan atau tidak. Jadi tidak tergantung pada orangnya. Contoh yang lain, Matius 11 ayat 20 sampai 24. Ini ada satu kisah ini ya. Matius 11 ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Perhatikan ya. Yesus mulai kecam kota-kota yang tidak bertobat. Artinya kota-kota ini orang-orang yang enggak percaya. Enggak pernah mengharapkan mujizat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Perhatikan ya.
Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Tapi di kota-kota itu Yesus tetap mengerjakan mujizat-mujizatnya. Orang tidak bertobat, tidak mungkin punya iman, tidak mungkin punya pengharapan mujizat terjadi, tidak. Tapi tetap di kota-kota semacam itu Yesus tetap mengerjakan mujizat-mujizatnya. Jadi tidak tergantung pada orangnya, tergantung pada Tuhan. Mau kerjakan atau tidak. Sebaliknya, di dalam Alkitab ada orang yang imannya dalam tanda kutip hebat, tapi tidak mengalami mujizat. Ya ingat ya, ini sebagai kritik kita terhadap pandangan karismatik yang mengatakan orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh harapan mujizat pasti dapat mujizat. Kalau tidak dapat mujizat berarti kurang iman. Itu kita sudah bantah ya, bahwa Tuhan tuh bisa lakukan mujizat bahkan ketika orangnya tidak mengharapkan mujizat, bisa. Tapi sebaliknya ada orang yang imannya begitu kuat, hebat, tapi tetap tidak mengalami mujizat. Siapa? Paulus. Siapa yang berani ngomong Paulus itu kurang iman? Siapa yang berani ngomong Paulus itu tidak mengharapkan? Siapa yang ngomong Paulus itu doanya setengah hati? Tidak ada yang berani ngomong begitu. Semua pasti ngomong Paulus itu sungguh-sungguh beriman, imannya kuat banget, doanya sungguh-sungguh. Tapi toh tidak mengalami mujizat dari Tuhan. Dan sebelum Paulus ada Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes 10:41. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Yohanes itu orang hebat, pembuka jalan bagi Kristus, tapi toh tidak dianugerahkan untuk melakukan satu mujizat pun. Paulus ya, dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Orang karismatik yang sangat tergila-gila dengan mujizat harusnya ini belajar dari hatinya Paulus. Jadi salah kalau ngomong bahwa orang yang tidak mengalami mujizat adalah orang yang kurang iman, orang tidak percaya. Tidaklah, Paulus ini enggak. Contoh yang nyata, ada duri dalam daging, ada penyakitnya. Udah doa sungguh-sungguh. Udah berharap sungguh-sungguh, Tuhan tidak sembuhkan, tidak mengalami mujizat Paulusnya. Padahal Paulus dipakai membuat mujizat kan? Paulus kan dipakai membuat mujizat. Tapi dia tidak mengalami mujizat dari Tuhan, tidak disembuhkan dia. Nah, spirit yang tidak dilihat oleh kelompok karismatik adalah spiritnya Paulus. Aku lebih suka di dalam kelemahan. Karena waktu lemah, aku berharap kepada Tuhan. Dan waktu berharap kepada Tuhan, sesungguhnya disitulah kekuatanku. Kalau kelompok karismatik spiritnya adalah bebas dulu baru merasa kuat. Sembuh dulu baru merasa wow, dahsyat gitu loh. Spiritnya sudah beda banget. Beda banget. Jadi orang-orang yang sudah terdoktrinasi dengan doktrin mujizat yang semacam itu,
pada waktu sakit itu pasti akan gampang putus asa. Mungkin tiap hari mujizatmu Tuhan, mujizatmu Tuhan, mujizatmu Tuhan. Begitu datang mujizatnya pasti lemes. Atau selalu bermimpi terus, ayo mujizat, ayo mujizat, ayo mujizat. Beda dengan Paulus. Waktu Paulus sudah doa dan tidak mengalami mujizat, dia langsung menyesuaikan hati dan perasaan dan hidupnya pada kehendak Tuhan. Dia langsung sadar, oh ternyata Tuhan tidak sembuhkan aku, supaya aku ini jangan sombong, jangan bermegah atas kehebatan, kesehatanku, jangan. Tapi supaya aku makin rendah hati dan terus bergantung sama Tuhan. Ini hati Paulus yang mungkin tidak pernah direnungkan oleh kelompok yang tergila-gila dengan mujizat itu. Dianggap semua orang yang punya sakit, penyakit dan masalah-masalah yang tidak sembuh-sembuh itu justru diintimidasi. Kamu kurang iman ya, kamu kurang iman ya, kamu kurang iman. Aduh, ini salah. Waktu Tuhan tidak turunkan mujizatnya, ada maksudnya dia. Supaya justru kita jadi orang yang humble, rendah hati. Kepuasan sejati bukan mujizatnya tapi pribadi Tuhannya. Di dalam kelemahanlah justru waktu yang paling tepat untuk mengalami kekuatan Tuhan. Paulus ini pasti bukan orang yang menolak keberhasilan. Paulus ini bukan orang yang membenci keberhasilan, bukan. Dia senang keberhasilan. Tapi pada waktu dia tidak berhasil, itu waktu dia untuk benar-benar menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Menaruh hatinya, kepuasannya pada pribadi Tuhan. Cukup kok kasih karunia Tuhan itu cukup. Aku lemah tidak apa-apa. Karena waktu aku lemah, aku sadar aku perlu bergantung sama Tuhan. Dan waktu hati itu bergantung sama Tuhan, disitulah kelegaan, kekuatan yang sejati. Daripada orang yang merasa, aku akan merasa dikuatkan kalau aku sembuh, aku akan merasa dikuatkan kalau aku wow. Aduh, jangan punya hati yang semacam ini. Justru kalau Tuhan izinkan kita ada di dalam kelemahan yang tidak diangkat-angkat, waktunya kita untuk ngomong kayak Paulus. Aku senang dalam kelemahan. Karena di waktu aku lemah, aku kuat. Aneh ngomongnya kan? Tapi tidak aneh. Kenapa dia ngomong waktu lemah maka kuat? Karena waktu lemah dia bergantung sama Tuhan yang kuat itu loh. Jadi dia tidak menggantungkan kekuatannya pada pengalaman rohaninya yang wow, tidak. Tapi dia menggantungkan kekuatannya pada pribadi Tuhan yang kuat, yang pegang dia. Hati semacam ini penting bagi semua jemaat yang sedang bergumul dan sampai hari ini tidak diangkat-angkat pergumulannya. Jangan down, jangan merasa wow kalau semua lepas, jangan. Dulu waktu Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan belum angkat-angkat pergumulan. Waktunya menyesuaikan hati kita dengan hatinya Tuhan. Bisa ngomong kayak Paulus, justru dalam kelemahanku semacam inilah, aku bergantung pada Tuhan yang kuat. Dan disitulah, jika aku lemah, maka aku kuat. Bukan karena aku yang kuat, tapi Tuhan yang kuat yang aku sandari. Spirit ini sangat jauh bertolak belakang dengan spirit karismatik yang mesti mujizat ya, jauh banget. Spiritnya sudah sangat jauh sekali. Jadi kalau kita lihat di sini ya, memang dalam catatan Alkitab ada orang beriman mengalami mujizat. Ada orang tidak harapan mujizat, Tuhan kasih mujizat. Tapi juga ada orang yang sangat kuat imannya, tidak dapat mujizat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah mujizat terjadi atau tidak tergantung orangnya sekali lagi. Tapi tergantung kehendak Tuhan. Ya saya harap di jemaat kita tidak ada lagi ya yang cari pendeta-pendeta tertentu untuk mengalami mujizat. Stop untuk itu. Datang aja ke Vikaris Stephen didoakan.
Oh itu pendeta itu terkenal dengan mujizat, ya ayo kita cari ke sana. Aduh stop itu. Ya, stop itu. Kalau sudah didoain Vikar Stephen dan tidak sembuh, tidak apa-apa. Ngomong kayak Paulus. Aku bermegah dalam kelemahanku. Waktu lemah aku bergantung sama Tuhan yang kuat. Disitulah aku kekuatanku yang sejati. Begitu. Ya, nggak usah kejar-kejar ya, tergila-gila dan mujizat semacam itu. 1 Yohanes 5 ayat 14, Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bukan menurut kehendak sang penyembuh, manusia tidak. Menurut kehendak Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki sembuh secara mujizat, terjadilah pada kita. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki mujizat terjadi, terimalah dengan sukacita juga. Tidak harus kita ngalamin mujizat, tidak harus. Yang harus adalah kita ngalamin keselamatan. Ya. Berikutnya, karismatik mengatakan begini, Tuhan Yesus itu tidak berubah loh. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Memang ada ayatnya ya, di Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus tidak berubah, sehingga ada lagunya kan. Tuhan Yesus tidak berubah. Lalu mereka ngomong apa? Karena Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya, dan dulu dia buat begitu banyak mujizat, dan karena dia tidak berubah, maka hari ini dia juga akan lakukan banyak mujizat juga. Ingat, dia tidak berubah loh. Wah, ini kalau dikhotbahkan ini menyala-nyala ya. Amin, saudara, Tuhan Yesus tidak berubah, amin. Dulu dia buat banyak mujizat, amin, amin. Karena dia tidak berubah, hari ini juga dia pasti buat banyak mujizat, amin. Wah, semua pasti, amin. Wah, tepuk tangan. Ya kalau tidak ngerti firman Tuhan pasti akan begitu. Lalu bagaimana nih kita mengerti ayat Ibrani 13 ayat 8 itu? Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang perlu ditanyakan adalah apanya yang tidak berubah. Apanya yang tidak berubah, itu masalahnya. Dalam hal apa? Apakah dalam segi tindakan yang dia lakukan atau apa? Kalau berpikir dia tidak berubah, selalu melakukan apa yang dia lakukan pada zaman dulu, itu tidak masuk akal. Lagi ya, kalau yang dianggap tidak berubah adalah tindakan pelayanannya. Yang dulu dilakukan harusnya terus dilakukan sekarang, itu yang tidak masuk akal. Kalau itu disimpulkan begitu ya, celaka loh. Yesus dulu disalib, berarti hari ini dia pasti disalib terus begitu. Dia kan tidak berubah toh. Dulu disalib maka sekarang harus disalib terus begitu. Tidak masuk akal. Ya. Jadi apa ini sih yang tidak berubah? Yang tidak berubah adalah sifat-sifatnya. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tetap maha kuasa, maha suci, maha adil, berdaulat dan lain sebagainya. Sifat-sifatnya tidak berubah sedetik pun. Dia memang masih bisa melakukan apa yang dulu pernah ia lakukan. Tapi kalau dia bisa melakukan, tidak berarti dia mau melakukannya. Ini yang seringkali disalah mengerti ya dari Ibrani 13 ayat 8 tadi ya. Contoh, hal-hal yang pernah dilakukan Yesus tapi dia tidak lakukan lagi. Mencipta. Penciptaan sekali. Sudah, tidak dilakukan lagi. Apakah kita mau klaim, Yesus dulu mencipta, maka sekarang harusnya dia cipta terus. Ya. Bumi kedua, bumi ketiga, bumi keempat begitu. Tidak terjadi seperti itu. Inkarnasi, kematian dan kebangkitannya sekali. Tidak terus-menerus. Ia pernah nyuruh Petrus berjalan di atas air. Dan dalam catatan Alkitab itu cuma Petrus saja yang ngalamin. Tidak pernah dia suruh orang lain seperti itu. Apalagi, dia pernah menghancurkan dunia dengan air bah.
Apakah dilakukan terus? Tidak kan, berhenti dia lakukan. Bahkan dia janji tidak akan lakukan lagi. Ia pernah memimpin orang Israel dengan tiang awan dan tiang apinya di padang gurun. Tapi hal itu tidak terulang lagi. Ya, jadi sesuatu yang salah ya untuk mengatakan bahwa kalau Yesus buat mujizat yang luar biasa, masif pada masanya, maka sekarang pun juga harusnya begitu. Yang tidak berubah adalah sifat-sifatnya, tindakannya itu berubah. Dia pernah lakukan sekali dan dia tidak lakukan lagi. Ya. Dalam hal mujizat dia tentu bisa lakukan, tapi belum tentu dia mau melakukan di zaman ini seperti dia lakukan pada masa 3,5 tahun hidupnya. Berikutnya, pemikiran karismatik tentang mujizat adalah orang percaya itu dijanjikan melakukan mujizat luar biasa loh. Ini ayat yang sangat disukai ya. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Orang karismatik yang tergila-gila mujizat langsung simpulkan apa? Wah, berarti kita ini dijanjikan akan buat mujizat-mujizat yang lebih besar dari Yesus. Pasti begitu. Pertanyaannya adalah, apakah benar Yesus memaksudkan itu? Bahwa orang yang percaya kepadanya akan diberikan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat yang lebih besar dari dia? Tidak. Jangankan kita, para rasul saja ya, para rasul saja faktanya tidak ada satu rasul pun yang bisa melakukan mujizat yang lebih banyak dan lebih hebat dari mujizat yang Yesus lakukan. Ini baru di ring satunya Yesus loh. Di ring satunya Yesus yang para rasul itu loh. Faktanya pun para rasul tidak pernah melakukan mujizat yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Tidak pernah. Berarti kira-kira apa yang Yesus maksudkan dalam Yohanes 14 ayat 12? Bahwa orang yang barang siapa percaya kepada dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang dia lakukan. Kira-kira pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud ini pekerjaan apa? Kalau mujizat, tidak mungkin lah. Para rasul saja tidak pernah melakukan mujizat sehebat Yesus. Pekerjaan apa? Penginjilan. Ini bedanya karismatik dengan kita ya. Karena memang mereka sudah kacaman mujizat, begitu baca ayat ini, ini mujizat ini. Kalau kita yang fokusnya pada Injil, kita langsung peka ya. Oh, pekerjaan ini adalah pekerjaan pemberitaan Injil. Yesus ngomong, barang siapa percaya, dia akan memperoleh anugerah, kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus. Penginjilan yang lebih besar bagaimana? Apanya yang lebih besar? Sebelum kita lihat ke sana, kita lihat dulu pandangannya Calvin tentang hal ini ya. Bahwa itu tidak membicarakan mujizat, ya pekerjaan-pekerjaan itu, tapi berita tentang keilahiannya. Kenaikan Kristus ke surga segera disusul oleh suatu pertobatan yang luar biasa dalam dunia, di mana keilahian Kristus ditunjukkan dengan lebih hebat daripada waktu ia tinggal di antara manusia. Jadi kita lihat bahwa bukti keilahiannya tidak dibatasi pada pribadi Kristus, tetapi disebarkan di dalam seluruh tubuh gereja. Waktu Yesusnya datang, berita tentang keilahiannya apakah semasif itu tersebar? Tidak. Malah saudara-saudara Yesus saja meragukan tentang keilahiannya awalnya, keluarganya sendiri. Orang-orang banyak menyangsi, meragukan, menolak, tidak mungkin dari Allah segala macam.
Tetapi setelah dia naik ke surga, berita tentang keilahiannya Yesus dan karyanya tersebar secara lebih luar biasa. Jauh lebih besar daripada bahkan waktu Yesus 3,5 tahun pelayanan. 3,5 tahun pelayanan, berita tentang keilahian dan karyanya itu tidak semasif sekarang tersebar. Tapi setelah dia naik, para rasul dan seluruh orang percaya lainnya menyebarkan Yesus Allah. Dia juru selamat itu tersebar luar biasa. Sampai ke berbagai benua, berbagai pelosok dan sebagainya. Dan itu tidak terjadi pada masa Yesus hadir. Dan itu tepat Yesus ngomong akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang aku kerjakan. Yaitu pekerjaan pemberitaan Injil. Dari William Hendrickson, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari ini yaitu mujizat-mujizat dalam dunia rohani. Hendrickson tetap pakai kata mujizat tapi diarahkan pada hal rohani, bukan jasmani. Sebagian besar pekerjaan-pekerjaan Kristus terdiri dari mujizat-mujizat dalam dunia fisik. Pada umumnya dilakukan di antara orang-orang Yahudi. Sekarang pada waktu ia berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, mungkin sekali ia berpikir tentang hal itu dalam hubungannya dengan pertobatan orang-orang non-Yahudi. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu mempunyai karakter yang lebih besar dan keluasan yang lebih luas. Hendrickson tetap memakai mujizat tapi dalam hal rohani. Pertobatan itu juga adalah sebuah mujizat sebenarnya. Dan dikatakan Yesus memang menubuatkan itu. Orang-orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari dia. Itu pekerjaan pemberitaan Injil. Yesus hanya beritakan di area orang Yahudi. Itu pun sangat sempit dan banyak ditolak. Tapi orang-orang percaya pasca kenaikannya tersebar kemana-mana. Berita tentang keilahian dan karya Yesus tersebar sampai ke penjuru dunia. Itulah yang dimaksudkan pekerjaan yang lebih besar. Lebih besar dalam jangkauannya. Bukan hanya orang Yahudi tapi orang non-Yahudi. Lebih besar dalam keluasannya. Jadi saudara yang giat dalam pengabaran Injil, bersukacitalah. Karena saudara termasuk orang yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes tadi. Engkau mengerjakan pekerjaan yang lebih besar dari yang aku kerjakan. Berita Injil itu ya. Sekarang yang terakhir. Kelompok karismatik mengatakan begini, mujizat itu harus masif, harus banyak terjadi. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak percaya itu mau percaya pada Yesus. Kamu cuma ceritain Yesus yang mati bangkit. Tapi kalau dia sakit tidak sembuh, gimana mau percaya? Kamu ceritain Yesus yang mati dan bangkit menebus dosa. Kalau dia buta dan tidak melihat, bagaimana mau percaya? Dia harus alami mujizat dulu supaya dia bisa percaya pada Yesus. Jadi penekanannya sudah beda ya. Penekanannya sudah beda dan ini sangat krusial sekali dalam gereja Tuhan. Alkitab itu sudah sangat jelas sekali ya. Keselamatan itu hanya terjadi pada orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sendiri sudah ngomong, aku datang untuk menyelamatkan. Dia tidak ngomong aku datang untuk membuat banyak mujizat. Tidak, aku datang untuk menyelamatkan umatku dari dosa mereka. Sesuatu yang bahaya besar di dalam penginjilan versi karismatik yang semacam ini. Orang percaya Yesus hanya sekedar pembuat mujizat, ini yang bahaya. Nanti kaget kalau sampai meninggal dunia. Mungkin pede, aku sudah percaya padamu Yesus, engkau melakukan mujizat dalam hidupku. Loh, kamu itu gak percaya aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu.
Tidak selamat. Tidak pernah ada orang diselamatkan itu karena mempercayai Yesus sebagai pembuat mujizat. Tidak ada. Hanya orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena pengakuan itu pasti didasari dengan kesadaran aku ini berdosa penuh dan tak bisa selamatkan diriku. Aku perlu Dia sepenuhnya. Bukankah itu Injil yang benar? Kalau yang dikhotbahkan hanya Yesus pembuat mujizat, orang tidak perlu merasa berdosa untuk percaya Yesus. Orang tidak perlu merasa tidak bisa selamatkan dirinya untuk percaya Yesus. Tidak perlu. Orang bisa merasa aku bisa berbuat baik. Aku percaya Yesus itu karena Dia membuat mujizat dalam hidupku. Tidak akan selamat. Saudara. Justru penekanan Injil yang semacam ini adalah Injil yang palsu. Dan bahaya sekali. Ketika kelompok ini tidak sadar bahwa penekanan Yesus sebagai pembuat mujizat, sebagai fokus dalam pemberitaan Injilnya, itu justru membawa orang ke neraka. Iya, penekanan Yesus sebagai pembuat mujizat, itu justru akan membuat orang banyak ke neraka. Karena mereka percaya Yesus yang benar, ternyata enggak. Harusnya adalah mujizat itu masih bisa terjadi. Dan kalau terjadi itu tetap harus dipandang sebagai sarana, jembatan untuk orang kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Endingnya tetap harus salib Kristus. Bukan berita mujizat kesembuhan. Ya, dengan ini kiranya jemaat juga sadar ya bahwa berita yang paling penting tentang Yesus bukan mujizat, tapi karya salib. Karena itu jangan pernah tergila-gila dengan mujizat. Bersyukur kalau Tuhan kerjakan mujizat, kalau enggak apa-apa. Salib Kristus sudah cukup bagi kita. Bagaimana tanggapan kita? Oh, mujizat itu harus terjadi supaya mempertobatkan orang. Yang pertama, mujizat tidak mempertobatkan orang. Mujizat itu tidak mempertobatkan orang. Mujizat itu hanya membuat orang senang. Oh, dulunya aku tidak bisa jalan, sekarang aku bisa jalan. Dulunya aku buta, sekarang aku melihat. Cuma buat orang senang. Lalu mengagumi Yesusnya. Tapi tidak pernah membawa orang untuk menyadari aku itu begitu berdosa. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku. Aku mengemis keselamatan kepada karya Kristus. Tidak pernah begitu. Sehingga mujizat tidak mempertobatkan orang. Berapa ribu orang yang mengalami mujizat Yesus 5 roti 2 ikan? Lebih dari 5.000 orang. Tapi bukankah mereka orang yang sama yang berteriak, salibkan Dia, salib. Alkitab sudah memberitahu, mujizat tidak mempertobatkan. Mujizat itu bukan tujuan, itu sarana, jembatan. Dan itu juga bukan satu-satunya sarana, itu hanya salah satu sarana. Ini contoh bahwa mujizat itu tidak mempertobatkannya. Ini dalam kisah Lazarus tadi. Coba kita lihat kisah Lazarus dalam Yohanes 11 ayat 44 sampai 53. Orang yang telah mati itu datang keluar. Lazarus ya. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain katpan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kira-kira gimana keluarnya? Lompat-lompat kayaknya. Twing gitu ya. Kan masih itu ya, kaki dan tangannya masih terikat kain kapan ya. Masih terikat, kan nggak mungkin melangkah ya. Jadi memang ya. Ring gitu ya. Atau gini, enggak tahu lah gimana ya isi keluarnya ya. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Perhatikan ayat 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat.
Imam-imam kepala orang-orang Farisi sadar Yesusnya buat mujizat, mereka tahu itu. Mereka percaya itu. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita setelah bangsa kita. Tapi seorang di antara mereka, itu Kayafas, imam besar pada waktu itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Jadi meskipun Yesus buat mujizat, memang ada yang percaya, tapi juga banyak yang tidak percaya, bahkan ingin membunuh dia. Jadi tidak bisa disimpulkan mujizat itu membawa orang itu pada iman yang benar. Tidak. Yohanes 12 ayat 9 sampai 11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Lazarus pun juga mau dihabisi juga. Padahal mereka tahu itu benar-benar mujizat yang terjadi. Mujizat tidak pernah melahirkan orang yang sungguh-sungguh percaya dengan benar. Karena itu saudara kalau kenal orang Kristen yang dulunya tidak Kristen atau memang dilahirkan di Kristen lalu ngomong, aku ini bertobat loh. Sejak kapan? Sejak aku alami mujizat kesembuhan. Nah, orang itu pasti DPI. Karena kalau dia cuma sadar, dia bertobat karena mengalami mujizat kesembuhan, itu belum iman yang benar, pasti belum iman yang benar. Termasuk kalau ada jemaat atau yang mendengar pengajaran ini, dan engkau itu merasa puas, engkau merasa sudah bertobat, sekedar karena mengalami mujizat, engkau perlu Injil. Tidak boleh iman Kristen kita itu fondasinya karena mujizat kesembuhan. Tak boleh. Fondasi iman kita adalah keberdosaan kita dan karya Kristus yang menghapus semua dosa. Mutlak ya, mutlak. Jadi kalau jemaat punya keluarga, punya rekan, punya tetangga, kenalan yang mengaku sudah bertobat tapi dasarnya sekedar mujizat, segera beritakan Injil kepada mereka. Contoh yang lain, bahwa mujizat itu tidak membawa kepada keselamatan. Kisah Lazarus dan orang kaya. Secara khusus kita lihat bagaimana orang kayanya ya yang masuk neraka itu. Lukas 16 ayat 27 sampai 31. Kata orang itu, kata orang kaya itu ya. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, dia akan ngomong sama Abraham ya, supaya engkau menyuruh dia, yaitu Lazarus, ke rumah ayahku. Sebelumnya kan dia minta Lazarus nyucukin jarinya kan, karena dia haus kan. Karena Abraham ngomong tidak bisa, terbentang jurang jauh tidak bisa. Dia masih nyuruh lagi ya, memang mental bos ya. Kalau tidak nyuruh itu tidak enak ya. Dia nyuruh lagi, kalau gitu suruh Lazarus. Oh enak betul ya, selama di dunia Lazarus ini tidak perhatikan, sekarang dia mau suruh-suruh Lazarus ya. Apa yang dia minta? Aku minta kepadamu Bapak supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, ada firman Tuhan. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang kaya itu apa? Tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Mantap ya imannya ya. Kalau ada mujizat, orang mati bangkit datang ke rumah, pasti orang itu bertobat. Tapi Abraham ngomong apa? Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, kalau mereka tidak dengerin firman Tuhan, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Artinya mujizat itu gak bakal bisa mempertobatkan mereka. Ya, jadi mimpi-mimpi dari pandangan karismatik bahwa asal mujizat pasti orang bertobat, palsu ya.
1 Korintus 1 ayat 22 sampai 23. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Yesus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Orang Yahudi minta tanda, minta mujizat. Tapi Paulus tidak. Aku kasih kamu salib Kristus. Kenapa? Karena Paulus sadar dalam Roma 1 ayat 16 dia mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, atau sebenarnya aku tidak malu kepada Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Injil itu yang menyelamatkan, bukan mujizat. Bersyukur ya gereja kita sudah diperlengkapi dengan metode penginjilan yang sangat baik, tajam, benar-benar menekankan sola fide, iman saja penting. Kita tidak pernah diajar untuk beritakan Injil dengan iming-iming mujizat. Itu bukan Injil. Apa yang bisa kita simpulkan dari belajar kita malam ini? Kita masih percaya mujizat bisa terjadi. Kita masih percaya masih bisa terjadi. Tapi kita tidak boleh fokus pada mujizat. Tidak boleh tergila-gila pada mujizat. Tidak boleh. Kita serahkan sama Tuhan lah. Kalau Tuhan mau buat mujizat, silakan ya Tuhan. Kalau enggak, tidak apa-apa. Tuhan tidak wajib mengerjakan mujizat untuk kita. Dan kita orang Kristen juga tidak harus mengalami mujizat. Yang secara jasmani itu ya, enggak. Bahkan kalau dalam pergumulan kita, ya kita tadi belajar kayak Paulus. Tidak usah paksain diri untuk Tuhan tuh mesti nuruti kita. Makin kita paksain diri Tuhan nuruti kita, kita makin capek. Lalu waktu kita capek kita seringkali nyalahin Tuhan kan. Tuhan gak pernah salah, kita yang salah mau maksain Tuhan nuruti kita. Salah kita, capek sendiri kita. Tapi Paulus sudah ngajarin kita. Waktu dia izinkan kita tinggal dalam kelemahan, dalam pergumulan. Itu waktu yang tepat untuk kita ngomong. Iya, aku ini perlu Tuhan. Aku kuat bukan karena aku yang kuat, tapi aku berpegang pada Tuhan yang kuat. Nah itu baru keren. Spirit seperti itu penting. Ya. Alkitab memperingatkan kita akan adanya mujizat-mujizat palsu dari nabi-nabi palsu. Ya, karena itu jangan tergila-gila dengan mujizat ya. Banyak yang palsu. Apa ciri mujizat palsu? Tidak gampang. Fenomenanya kelihatan sama. Tapi palsu itu mesti diadakan oleh nabi palsu. Mujizat palsu itu pasti bukan berasal dari Tuhan. Itu pasti berasal dari nabi-nabi palsu. Fenomenanya bisa sama loh. Mungkin bisa terjadi orang bisa lihat, orang bisa jalan segala macam ya. Itu fenomena yang terlihat. Tapi kalau dilakukan bukan oleh anak Tuhan yang sungguh-sungguh, bukan oleh hamba Tuhan yang sejati, palsu. Dan ciri yang palsu adalah mujizat itu kemudian mengarahkan orang untuk mempercayai Yesus yang lain. Bukan Yesus yang dalam Alkitab sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tanda mujizat palsu. Meskipun terjadi, tapi kalau kemudian mengarahkan orang bukan pada Injil yang benar, palsu itu mujizat. Karena mujizat yang benar, itu pasti akan mengarahkan pada Yesus yang benar. Bukan pada Injil yang palsu, bukan pada Injil yang salah. Ya. Jadi jangan pernah tertipu dengan fenomena-fenomena. Iman kita bukan dibangun di atas fenomena, tapi di atas fondasi Injil yang kuat. Paulus tidak membanggakan mujizat yang dialami, tapi sebaliknya ia membanggakan penderitaan kelemahannya. Tadi kita sudah coba singgung berkali-kali ya. Karena waktu dia lemah dia sadar dia punya Tuhan yang kuat yang sanggup untuk dia sandari, dan di sana dia mengalami kekuatan. Terakhir dari kutipan seorang namanya Michael Green, dia mengatakan orang karismatik selalu mencari kuasa. Mereka berbesar hati oleh kuasa rohani dan selalu mencari jalan pintas menuju kuasa. Hal yang sama terjadi pada masa ini. Jawaban Paulus adalah memegahkan diri bukan karena kuasanya, tapi karena kelemahannya, yang merupakan satu-satunya jalan menuju mana kuasa Kristus bisa bersinar. Paulus tahu tentang tanda-tanda seorang rasul. Dalam tanda-tanda
mujizat-mujizat dan perbuatan-perbuatan ajaib. Tapi ia tahu bahwa kuasa seorang rasul atau orang Kristen yang manapun juga datang dari sikap bertahan yang sabar dalam penderitaan. Seperti yang ia miliki dengan duri dalam dagingnya. Atau sikap bertahan yang sabar terhadap caci maki dan kesukaran terhadap mana ia diserahkan dalam perjalanan misionarisnya. Penting pesan ini. Janganlah saudara merasa lemah karena pergumulanmu itu belum diangkat. Janganlah merasa lemah karena penyakitmu itu belum sembuh. Tapi jadilah kuat dalam seluruh pergumulan itu. Karena kekuatanmu adalah karena waktu kamu bersandar kepada Tuhan yang kuat. Bukan bersandar pada selesainya masalahmu. Bukan sandar pada sembuhnya sakitmu. Jangan pernah bermimpi akan jadi orang yang kuat. Kalau sembuh dari sakit, kalau selesai dari masalah. Itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan, justru kalau kita diizinkan dalam kelemahan, kita pun bisa ngalamin kuasa Tuhan yang bekerja dalam kelemahan kita. Makin kita bergantung kepada Dia yang kuat, dan kita mengalami kekuatan yang sejati. Baik, kita berhenti di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mau tanya Musa. Ya. Mengenai mujizat untuk zaman sekarang kan pandangan kita kan masih ada. Ya. Nah, fungsinya buat apa Musa? Kalau yang pertama kan untuk sarana sebagai tanda kan. Oh, fungsi kita itu buat apa? Kalau ada. Ya. Jadi mujizat memang zaman dulu yang terjadi pada masa ke masa itu fungsinya memang untuk meneguhkan yang berbicara dan meneguhkan berita yang disampaikan. Itu memang fungsi utama, tapi bukan fungsi satu-satunya. Mujizat yang terjadi sekarang, kalau Allah lakukan itu, maka tentu saja fungsinya bukan lagi untuk meneguhkan berita, ya. Tapi fungsinya jelas untuk memuliakan Dia, untuk menyatakan kuasanya, untuk meneguhkan iman. Mungkin orangnya imannya lemah, bisa jadi. Jadi fungsinya bisa macam-macam ya, menguatkan iman yang lemah, menyatakan kuasanya, atau memberi tanda kepada orang-orang sekitarnya, mungkin orang nggak percaya. Jadi tujuannya bukan untuk orang yang mengalami mujizat, tapi tujuannya untuk orang-orang sekitarnya, bisa jadi. Supaya mereka ya semacam jembatan juga yang Allah pakai untuk wow. Bisa jadi semacam itu. Banyak fungsinya, meneguhkan iman yang lemah, mempermuliakan Dia sendiri, atau tujuannya ya tadi untuk menyatakan kuasanya bagi orang-orang sekitar yang belum percaya. Melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Minimal itulah fungsi yang lainnya. Yang lain? Ya, Pak Roni. Musa tadi dijelaskan oleh Musa bahwa mujizat tidak membawa orang pada pertobatan. Yang sejati. Yang sejati. Tetapi kenapa golongan karismatik masih menjual mujizat itu untuk tarik-tarik orang gitu? Ya karena mereka menurut saya ya belum fokus kepada Injil yang benar. Mereka belum dicerahkan bahwa Injil yang benar itu bukan Yesus pembuat mujizat. Injil yang benar itu Yesus yang disalibkan. Fokus Injilnya itu sudah beda. Beda fokus Injil. Dan bisa jadi ya apa ya, lebih tergoda dengan apa namanya, kuantitas. Kalau mau tarik market, berita mana yang lebih akan menghebohkan? Yesus disalibkan atau Dia menyembuhkan? Menyembuhkan lebih laku. Menyembuhkan lebih laku. Tapi untuk diajar orang, kamu itu berdosa, kamu itu perlu. Orang yang memang mati rohani nggak tertarik itu. Tapi orang yang memang orang lahiriah, ya, fokusnya cuma yang lahiriah, itu dicari. Sembuh, makmur, wah, itu dicari semua orang. Ini jangan heran, gereja-gereja yang menekankan mujizat pasti jemaatnya kebanyakan lebih banyak. Berarti penginjilan nggak bisa pakai metode mujizat gitu ya? Bukan tidak bisa, tidak boleh. Injil itu kan Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa.
Injil itu bukan Yesus menyembuhkan orang buta, bukan, itu bukan Injil. Inti Injil adalah Yesus datang menyelamatkan umatnya dari dosa, itu jelas. Jadi mesti dibahas dosa orang, mesti dibahas ancaman nerakanya, mesti dibahas ketidaksanggupan orangnya, mesti dibahas anugerah Allahnya, itu baru Injil. Membuat orang akhirnya sadar, oh ya aku ini perlu juru selamat. Ya. Cukup? Gado-gado sudah menanti kita. Oke ya, cukup ya. Saya pikir ini bukan pelajaran sukar, tapi saya terdorong tadi lebih kepada sikap hati jemaat. Milikilah sikap hati kayak Paulus. Jangan tergila-gila dengan mujizat. Punya pergumulan doa. Tuhan belum angkat, jangan kecil hati. Ngomong kayak Paulus. Dalam kelemahanku, aku sandar pada Tuhan yang kuat. Aku aman di sana. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami boleh belajar firman Tuhan, dan biar itu mempengaruhi seluruh hidup kami, pemikiran kami, paradigma kami, nilai-nilai dalam diri kami, semangat kami, kiranya semuanya dibaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya itulah yang sesungguhnya Engkau inginkan dalam kami belajar firman. Kami semua terus berikan kepada kami kerinduan terus belajar. Kami dalam belajar, kami dikoreksi, kami dibaharui, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Dan tidak pernah mengalami kerugian apapun. Justru kami mendapat banyak manfaat rohani, berkat rohani dalam belajar firman Tuhan. Terima kasih, doa kami mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.